motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang Terima kasih untuk seluruh adik-adik Raudatul Atfal atas penampilannya. Sangat semangat sekali ya. Masya Allah ya Ustazah ya. Semoga semua ilmu yang mereka dapatkan bisa mereka gunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini Ustazah, kita dengan berakhirnya pembacaan kalimat-kalimat bahasa Arab tadi, maka berakhirlah pula semua rangkaian penampilan, persembahan penampilan dari adik-adik kita dari Raudatul Atfal. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan pada pagi hari ini, sebenarnya tadi ada satu lagi yang harus memberikan kata sambutan sebelum acara dimulai. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hermansyah selaku Kepala Kasih Pondok Pesantren Kemenak Kota Palembang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak untuk kehadirannya, jazakallahu khairan. Dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hermansyah SCMM, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Mutiara Sunnah beserta jajarannya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah atau Salafiyah tingkat ula, tingkat wusta dan tingkat ulia. Alhamdulillah, pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor yang seyogyanya beliau hadir di tengah-tengah kita, Pak Dr. Haji Denny Priyansa. Tapi pada saat bersamaan juga beliau hari ini bertepatan pula dengan hari jadinya Kota Palembang yang 1341 kalau tidak salah. Beliau hadir di rapat di DPRD Kota Palembang. Jadi mohon maaf dari beliau. Jadi insya Allah juga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini walaupun tidak pakai tag, insya Allah akan menyampaikan sambutan beliau. Yang pertama-tama ucapan terima kasih sekaligus mengucapkan selamat kepada anak-anak daripada wali santri yang pada hari ini anak-anak kita sudah menyelesaikan pendidikan tingkat ula, wusta dan ulia. Alhamdulillah, besoknya namanya wisuda. Kalau hari ini kalau di perguruan tinggi yudisium, hari ini wisudanya, besok wisudanya. Memang kalau yudisium atau pelepasan hari ini itu secara resmi, kalau itu ijab kabul, besoknya pestanya. Nah itu, ini merupakan suatu kebanggaan bagi khususnya Kementerian Agama, karena yang namanya pondok pesantren alhamdulillah di Kota Palembang sampai hari ini yang resmi 48 dan menyusul 5 lagi yang sedang mengajukan izin operasional. Bahkan ada salah satu pondok pesantren sekolah Islam terpadu, pondok pesantren Patonah di Pak Jo, mengajukan izin operasional pondok pesantren. Karena kalau sekolah atau madrasah itu tidak dibenarkan untuk menginap. Jadi santrinya full day school. Jadi belajarnya memang tidak boleh sampai malam. Tidur tidak boleh. Nah, kecuali pondok pesantren. Nah, yang boarding school itu luar biasa, syaratnya yang luar biasa. Karena apa?
programnya harus jelas. Nah, pondok pesantren memang sudah jelas dari dulu programnya itu. Jadi oleh karena itu rata-rata sekolah Islam terpadu mengarah untuk mengajukan izin operasional. Termasuk baru-baru ini tadi juga Izzatuna mengajukan juga pondok pesantren Salafiyah. Nah, ini suatu kebanggaan bagi kita. Karena Salafiyah untuk di Kota Palembang ini merupakan barang baru, sebenarnya barang lama. 2008 itu sudah ada di Kota Palembang. Tapi kami sampaikan juga waktu itu 2008 di Palembang ini tidak sampai 50 peserta, baik ula, wusto, ulia. 2014 pada saat saya duduk pertama kali kepala seksi pondok pesantren di Kota Palembang, jumlahnya itu tidak sampai 100 orang, 80. Tingkat ula, tingkat wusto ataupun ulia, itu pun hanya 5 pondok pesantren. Nah, alhamdulillah sekarang peserta kita lebih dari 3.000. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pondok pesantren Salafiyah sekarang ini 15. Bahkan insya Allah akan menambah 5 lagi yang mengusulkan itu rata-rata Salafiyah. Jadi hampir 50% pondok pesantren di Kota Palembang ini melaksanakan program Salafiyah. Memang ini yang dituntut, yang ini yang diminta baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Timur Tengah. Saya katakan di pondok pesantren Salafiyah ini memang programnya itu jelas. Berbeda dengan pondok pesantren modern. Kalau modern berarti di sekolah itu ada pendidikan formal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah ataupun SD, SMP, SMA. Nah, ini programnya harus jalannya itu mengikuti aturan pemerintah. Saya sampaikan di sini misalnya pelajaran matematika itu tingkat wusto, tingkat MTS itu harus 5 jam 1 minggu. Itu wajib dilaksanakan baik pagi hari ataupun sore hari. Kalau masuknya pagi berarti dari jam 7 sampai jam 1. Nah, kalau masuknya sore sekolah itu dari jam 1 sampai jam 5.40. Nah, di pondok pesantren Salafiyah ini diberikan kebebasan kapan pelaksanaan pelajaran umum itu terserah. Bisa malam hari, bisa misalnya karena pertimbangan apapun sehingga dilaksanakannya dikurangi atau ditambahi jumlahnya, dipersilakan kepada pondok pesantren. Yang penting program pondok pesantren itu yang diutamakan. Misalnya di Mutiara Sunnah ini kalau tidak salah ini punya program tahfiz tingkat ula, berapa juz ini Tad? 3 juz. Nah, ini wajib ikuti dulu kewajiban itu. 3 juz hafal, habis dulu 3 juz tingkat ula. Ada yang tingkat wusto mungkin 5 juz atau 30. Waduh, luar biasa. Kalau di Zadul Ma'ad 7 juz setengah. Saya tahu itu. Wajib. Ini ada 30. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan Bapak Ibu sekalian, baik wali santri. Saya katakan sangat baik untuk wali santri. Karena anak-anak ini sudah dipersiapkan bekal untuk akhirat. Apalagi habis 30 juz. Ini luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri. Kalau punya anak yang hafal sekarang ini 10 juz, untuk kuliah di perguruan tinggi di Indonesia ini diutamakan, kecuali kedokteran. Kalau mau masuk TNI, Polri, itu diutamakan. Hafal 10 juz saja. Di Timur Tengah lebih lagi. Hafal 5 juz boleh ikut seleksi. Luar biasa. Nah, ini tidak ada programnya, itu ada di
pondok pesantren modern ataupun sekolah-sekolah umum. Jadi ini merupakan kebanggaan dan juga kebarokahan para wali santri yang memiliki anak yang hafizah. Baik itu 3 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan ada yang hafizah 30 juz. Ini suatu kebanggaan, kita bangga di masyarakat Indonesia, bangga di mata keluarga, bangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempersiapkan anak-anak kita yang siap mengajak kita masuk surga. Ini merupakan suatu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita mengajak kita, mengingatkan kita. Kalau dulu kita yang mengingatkan anak-anak, sekarang anak-anak kita mengingatkan kita. Ini suatu kebanggaan. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, zaman dulu bapak-bapak yang mengingatkan ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu mengingatkan suaminya. Bahkan sekarang juga udah mengarah anak-anak yang mengingatkan kedua orang tuanya. Bukan lagi, kalau dulu wajib orang tua bapak mengingatkan istrinya sholat, bangunkan istrinya sholat, kita ngajak anak-anaknya, istrinya kita sholat berjemaah ke masjid. Sekarang ibu-ibu yang ngajak bapak-bapaknya, para suaminya, bangunkan untuk sholat tahajud, ngajak puasa sunat. Sekarang juga bahkan mengarang juga anak-anak yang mengingatkan kedua orang tuanya. Ini suatu hal yang mahal ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kalau anak kita yang mengingatkan kita, anak kita yang mengajak kita, rasanya malu kalau kita tidak melaksanakannya. Kalau anak kita ngajak ke berjamaah ke masjid, ayo pak kita ke masjid, ayo mah kita ke masjid, pasti insya Allah malu kita dengan anak kita. Kita boleh malu dengan anak. Orang tua juga, anak-anak juga boleh sombong dengan kedua orang tuanya. Ya. Kenapa saya katakan anak-anak boleh sombong dengan orang tuanya? Karena orang tuanya itu tidak merasa iri, tidak merasa benci kalau anaknya berhasil. Misalnya anak, "Pa, aku udah hafal 3 juz." Tapi kalau anak orang lain mungkin iri, kesel. Kenapa anak aku ndak hafal 3 juz? Jadi anak-anak boleh sombong dengan orang tuanya. Aku udah hafal 5 juz, aku udah hafal 10 juz. Anak-anak juga sekarang boleh bangga dengan orang tuanya, boleh sombong dengan orang tuanya, karena orang tuanya itu bangga, tidak benci. Maka diizinkan anak-anak itu sombong dengan orang tuanya. Cuman bukan arti sombong yang jelek, Bapak Ibu sekalian. Banggakan prestasi anak-anak sekalian. Saya katakan tadi anak-anak tingkat ula saja 3 juz, yang wusta yang ada yang 30 juz, apalagi ulianya 30 juz. Palembang udah siap, memang belum dilaksanakan untuk ujian munakosah untuk para hafiz-hafizah. Memang kita udah siapkan untuk tim-tim pengujinya. Cuman sekarang karena situasi Covid, masih suasana Covid, sehingga pelaksanaan untuk munakosah hafiz-hafizah itu belum terlaksana dengan baik. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Pondok Pesantren Mutiara Sunnah yang telah melepaskan anak-anaknya dengan prestasi yang luar biasa. Walaupun umurnya Pondok Pesantren ini saya tahu belum 6 tahun ya, karena saya 2015 ke sini, jadi masuk tahun ke-7 saya ke sini. Ini Pondok Pesantren itu waktu itu masih ada di masjid sebelah, ada ruangan TK. Sekarang udah seperti ini. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa, apalagi santrinya, kepercayaan masyarakat itu sudah membuming di kota Palembang. Saya rasa udah tahu semua pondok pesantren mana Mutiara Sunnah, bahkan diplesetkan Mukimus Sunnah. Ya,
Bahkan prestasinya insya Allah akan sama dengan Mukimusuna, Mutiara Sunnah, Mukimusuna. Kadang-kadang orang itu mengatakan sama, saya katakan beda. Mutiara Sunnah dengan Mukimusuna beda tempatnya. Dan saya harapkan juga insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren semakin berkembang. Kebenaran saya untuk ngurusi pondok pesantren ini, saya pernah juga dididik untuk entrepreneur pondok pesantren, kemandirian pondok pesantren tingkat mahir nasional. Karena pondok pesantren itu harus mandiri. Mandiri dalam arti bukan saja beranggapan pengembangan kemandirian itu di wilayah di sini, ya. Kalau negara yang mandiri itu Singapura. Singapura itu besar, lebih kecil dari Pulau Bangka. Cuman kebunnya ada di mana-mana. Ada di Sumatera Selatan, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi. Kemudian industrinya ada di mana-mana. Pabrik sepatunya ada di Bandung. Kalau di Singapura ndak ada. Carilah pabrik ndak ada. Carilah kebun sawit ndak ada. Ndak ketemu. Itu namanya kemandirian negara. Pondok pesantren juga bisa seperti itu. Kalau di sini buat kebun sawit ndak akan mungkin. Buat ternak walet ndak mungkin. Ternak sapi di sini ndak mungkin. Lakukan di tempat-tempat lain. Jadi untuk pengembangan kemandirian pondok pesantren. Jadi kalau pondok pesantren sudah mandiri, insya Allah siarnya tambah gencar, Bapak Ibu sekalian. Pondok pesantren di Palembang banyak sekali yang memiliki cabang-cabang usaha yang di luar. Ada peternakan sapi, ada perkebunan sawit, ada ternak walet, ada ternak ikan di luar. Itu untuk dalam rangka kemandirian pondok pesantren. Bahkan anak-anak ini nanti disiapkan untuk jadi entrepreneur, pengusaha, Bapak Ibu sekalian. Jadi dilatih anak-anak ini, diajarkan usahanya bukan saja di bidang pertanian, bisa saja di man itu apa istilahnya, Alfamart kayak itu, buat di situ usahanya kayak koperasi. Memang itu didukung oleh pemerintah dalam hal ini. Kebenaran Undang-Undang Pondok Pesantren nomor 18 tahun 2019 insya Allah tidak lama lagi akan dilaksanakan, karena setiap undang-undang itu sosialisasinya 2 tahun, tapi dikarenakan COVID mungkin dimundur, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Bahkan sekarang ini izin operasional TK-TPA rumah tahfiz saja itu sama dengan mengurusi izin seperti pendirian pondok pesantren. Sekarang ini agak rumit, tapi tidak apa-apa. Bahkan tadi tanggal 11 April tadi moratorium izin operasional TK-TPA dan rumah tahfiz di stop dulu. Kalau kita suzon dengan pemerintah, kok ngaji saja, ingin menghafal Al-Quran saja dihambat seolah-olah. Tapi tidak demikian adanya, Bapak Ibu sekalian, karena pemerintah dalam hal ini butuh datanya valid. Jangan sampai memberikan perhatian, memberikan bantuan itu double. Waktu COVID tadi TK-TPA itu sampai ada yang 3 kali dibantu. Ganti nama dikit dibantu, nama ustadznya dibantu, ganti saja dikit, akhirnya datanya tidak valid. Oleh karena itu izin TK-TPA sampai hari ini saja baru 31 di kota Palembang dari 1.500. Nah, ini sedih kita Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong pondok pesantren juga yang memiliki rumah tahfiz, para wali santri yang memiliki rumah tahfiz, daftarkan rumah tahfiznya itu segera. Bukan izin lokal saja, tapi langsung ke izin nasional. Karena sekarang ini terbuka
izin setiap izin TK TPA, izin rumah tahfiz itu ajukan sampai ke pusat, ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena sebentar lagi undang-undang pondok pesantren, perhatian pemerintah kepada TK TPA, rumah tahfiz, madrasah diniyah dan pondok pesantren ini luar biasa dengan undang-undang pondok pesantren itu. Oleh karena itu disambut persiapannya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dalam waktu dekat juga undang-undang itu akan memberi manfaat yang luar biasa untuk kepentingan kehidupan beragama di negara kita ini. Itu harapan kita. Jadi kalau kita suzon benar, tapi setelah data kita lengkap, ustadz ustazahnya terdata dengan baik, jumlahnya, namanya, tidak ada lagi yang namanya double. Cukup dibantu satu saja, misalnya ustadz nama Ahmad. Nah, Ahmad ini bisa saja Ahmad misalnya Baiduri, ada misalnya di dalam data itu ditulis Ahmad itu A saja, A Jainuri misalnya, itulah dibantu lagi. Kalau cuman sekadar dan nama saja, tapi tahu tanggal lahir, nama orang tuanya dimasukkan di situ, rasanya sulit untuk namanya double. Nah, oleh karena itulah butuh namanya data secara lengkap. Bapak Ibu dan kami muliakan, sekali lagi ucapan selamat kepada orang-orang tuanya, para wali santri, dan Bapak Ibu yang telah menamatkan anaknya di Pondok Pesantren Mutiara Sunnah, yang mempercayakan kepada Pondok Pesantren Mutiara Sunnah. Yakinlah kita ada nilai plusnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum yang lainnya. Banyak plusnya Bapak Ibu sekalian. Apalagi dalam situasi corona sekarang ini, pondok pesantren sangat dibutuhkan, sehingga banyak pondok pesantren menolak santri karena tidak ada kekurangan daya tampung asrama. Ada yang bukanya 1 minggu penuh, 2 minggu penuh. Banding dengan sekolah umum yang lainnya buka terus tidak pernah penuh, kekurangan santri siswa. Karena kita tidak ada yang namanya apa istilah Zoom, tidak ada namanya online belajarnya, tatap muka. Kalau di sekolah umum waktu itu 2 tahun yang lalu lebih banyak ke Zoom, lebih banyak melalui YouTube anak-anak yang belajar. Kesulitan para wali santri, kadang-kadang wali murid itu jadi guru mendadak dengan kekurangan ilmu pengetahuan. Jadi dia bertanya dengan wak Google, tanya ke situ. Pening kadang-kadang jadi wali murid. Nah, di pondok pesantren para anaknya yang ada di pondok pesantren tidak pening tidak. Dia yakinkan anaknya bisa memenuhi standar pendidikan, baik pendidikan nasional maupun pendidikan untuk keagamaannya. Kita bangga Bapak Ibu sekalian, kami bangga juga dengan ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri yang mempercayakan anaknya ke pondok pesantren, terutama pondok pesantren Mutiara Sunnah, yang walaupun usianya masih muda dibandingkan dengan yang lama, yang belum sampai 10 tahun, sudah memberikan prestasi yang sangat luar biasa, yang sudah membangun Palembang yang mengarah ke Palembang Darussalam. Insya Allah Palembang memang benar-benar didengarkan baik di dunia nasional maupun internasional, terutama di Timur Tengah, Arab Saudi, di perguruan tinggi di Yaman, di Turki, di Mesir, di Madinah. Itu banyak sekali yang mengirim santrinya ke sana. Kalau tidak salah di Madinah itu kami tahu di sana itu semuanya gratis, nah, dapat beasiswa dengan syarat 5 juz, ikuti seleksi di sana, terutama yang anak-anak dari tingkat kuliah.
silakan ikut di seleksi. Kementerian Agama siap membantu untuk memperlancar di dalam proses seleksi tersebut. Saya rasa demikian, mohon maaf sambutan kami. Sekali lagi kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.